Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah atau peserta kiblat subuh yang insyaallah sama-sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita senantiasa memaksimalkan diri kita untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Dia Allah Azza wa Jalla satu-satunya Rabb yang telah memberikan segala macam yang dapat kita jadikan sebagai sarana untuk menjalani hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Dia Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hidup. Tentunya mari kita sama-sama menggunakan kesempatan yang diberikan ini untuk memperbanyak ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam teruntuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah yang diutus tidak hanya untuk orang Arab, tapi beliau diutus oleh Allah Tabaraka wa taala untuk seluruh umat manusia, termasuk kita yang berkebangsaan Indonesia. Jamaah kiblat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik kiranya kita mencoba mempelajari firman Allah Tabaraka wa taala. Quran surat Al-Ankabut surah 29 ayat yang kedua dan ketiga. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apa manusia kita ini mengira bahwa kita akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan diri kita beriman kepadanya, lantas kemudian tidak diuji oleh Allah. Di ayat 3-nya, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh orang-orang yang telah berlalu sebelum kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sementara Allah Azza wa Jalla mengetahui siapa di antara orang yang benar ucapan dalam keimanannya dan siapa di antara kita yang berdusta dalam keimanan. Ayat yang mulia ini mengandung sebuah konsekuensi logis bahwa keimanan yang kita ucapkan pasti akan diuji oleh Rabbul Alamin. Khususnya kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Rabbul Alamin. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cobaan atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman kepada. Kita tahu misalnya kisah Ashabul Kahfi yang disebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi. Demikian juga kisah-kisah yang lain, termasuk yang disebutkan sebagiannya oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang diriwayatkan oleh para ahli hadis. Dalam kaitannya dengan ini, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang sebelum kita.
Dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, ini hadisnya cukup panjang ini. Oleh Imam An-Nawawi juga memuat hadis yang mulia ini di dalam salah satu kitabnya, yaitu Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin bisa dilihat nomor urut yang ke-30. Disebutkan bahwa ada seorang raja yang memiliki tukang sihir. Semakin hari semakin tua, sehingga dia pun meminta kepada raja untuk didatangkanlah seorang pemuda. Apa tujuan didatangkan seorang pemuda ini? Pemuda ini didatangkan oleh tukang sihir supaya bisa diwariskan ilmu yang dimiliki ahli sihir ini kepada pemuda tersebut. Menariknya, ketika pemuda ini datang ke rumah tukang sihir, dia melewati tempat ahli ibadah yang disebut sebagai rahib atau pendeta yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan beriman kepada Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pendeta tersebut. Si pemuda ini merasa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh si rahib, si pendeta ini, sehingga dia kadang telat saat sampai di rumah atau di tempat tukang sihir. Karena dirinya telat, maka dirinya pun disiksa oleh tukang sihir. Demikian juga kembali dari rumah tukang sihir ke rumah miliknya. Dia mampir ke tempat rahib, mendengarkan nasihat-nasihat atau dakwah yang disampaikan rahib, sehingga dia pun telat pulang ke rumah. Sampai di rumah karena telat, dia pun disiksa oleh keluarganya. Hal ini kemudian diajukan kepada si rahib. Si pendeta atau rahib tadi memberikan solusi. Jika kamu datang ke tukang sihir, maka katakan, saya dihalangi oleh keluarga saya, disibukkan oleh keluarga saya sehingga saya telat datang ke tukang sihir. Demikian juga kalau misalnya sampai ke rumah, katakan saya ditahan oleh tukang sihir. Ada tambahan pelajaran sehingga pulang sampai ke rumah. Dia pun menjalankan apa yang disarankan oleh rahib. Menariknya, ma'asyiral muslimin, jamaah kiblat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu kali dia mendatangi tukang sihir. Dia mendapati ada binatang yang besar menghalangi jalan, sehingga orang tidak lagi bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dalam hatinya dia berkata, ini waktu yang paling tepat. Siapa di antara tukang sihir dan rahib ini yang benar? Dia kemudian mengambil batu lalu memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia menyebut nama Rabbul Alamin, nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma, katanya, ya Allah, in kana amr rahib ahabbu ilaika min amri sahir, ya Allah, jika sekiranya urusan si rahib ini lebih engkau cintai daripada urusan tukang sihir, faqtul hadhihi dabah, tolong wafatkan atau matikan si binatang yang menghalangi jalan ini, hatta yamdiyan nas, agar manusia bisa melewati atau melakukan aktivitas seperti biasa. Maka batu itu kemudian dilemparkan, des, sekali lempar langsung binatang itu pun mati. Berarti dia berada dalam keyakinan bahwa yang benar adalah si rahib atau pendeta yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu dia menceritakan perkara yang dialami kepada si rahib. Rahib pun kaget dan memberikan jempol. Ente hebat. Sekarang kamu mengalami sesuatu yang luar biasa, melebihi apa yang saya alami. Si rahib berpesan kepadanya, suatu saat nanti kamu akan diuji. Dan kalau kamu mendapatkan ujian itu, jangan membeberkan atau jangan membawa nama-nama saya. Viral beritanya itu. Sampai semua tempat itu mendengar tentang kehebatan yang dimiliki oleh si gulam atau pemuda itu. Bahkan lebih jauh daripada itu, dia tidak hanya sebagaimana disebutkan dalam kisah itu, dia bisa juga memberikan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mengalami penyakit buta.
Sampai ada seorang yang menjadi orang kedekatan sang raja, menteri kalau bahasa kita sekarang, dia buta. Lalu dia datang ke pemuda itu dengan membawa berbagai macam hadiah. Hadiah itu diberikan kepada pemuda dengan mengatakan, wahai pemuda, ini hadiah semuanya untukmu, mobil, rumah, segala macam. Tapi tolong sembuhkan penyakit saya. Apa kata pemuda itu? Bukan saya yang menyembuhkan, tapi dialah Allah Jalla Jalaluhu. Ini nilai tauhid yang diajarkan oleh Nabi SAW melalui kisah yang mulia ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam Quran surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat yang ke-80, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, dia Allah yang menyembuhkan. Kembali kepada kisah tadi, anak itu lalu kemudian mengatakan, Allah yang menyembuhkan. Jika kamu beriman kepada Allah dan saya berdoa, insya Allah kamu sembuh. Maka si buta tadi, menteri tadi itu beriman kepada Allah. Si pemuda juga berdoa. Akhirnya dia pun sembuh dari penyakitnya. Setelah sembuh, dia kembali kepada raja. Raja kaget ngeliat menterinya bisa ngelihat. Loh, sampean bisa ngelihat ya? Siapa yang mengembalikan penglihatan? Raja itu bertanya kepada si menterinya. Maka menteri mengatakan, Rabbi, Tuhanku. Tuhanku lah yang menyembuhkan. Maka raja mengatakan, walaka rabbun ghairi, apakah kamu punya Tuhan selain daripada aku? Maka menteri itu mengatakan, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan juga Tuhanmu adalah Allah. Maka raja itu kemudian disiksa oleh menteri itu kemudian disiksa oleh si raja. Karena merasa sakit, maka raja itu kemudian menunjukkan identitas daripada pemuda, bahwa pemuda itulah yang telah menyembuhkan. Maka pemuda itu kemudian panggil pemuda itu. Begitu pemuda dihadapkan kepada raja, rajanya pun berkata kepada pemuda, wahai anak muda, engkau memiliki ilmu sihir yang baik, engkau bisa menyembuhkan orang yang sakit. Lalu pemuda itu pun menjawab, bukan saya yang menyembuhkan, tapi dialah Allah Azza wa Jalla yang berkuasa melakukannya. Pemuda itu lalu kemudian disiksa karena merasa sakit. Akhirnya dia pun menunjukkan identitas daripada si rahib. Yang dulu rahib pernah mengatakan, kalau kamu diuji jangan membawa nama-nama saya. Ternyata rasa sakit yang diderita membuat dia harus memberitahukan identitas daripada si rahib. Akhirnya rahib pun dipanggil. Saat di hadapan raja, rahib itu dipaksa untuk kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Namun rahib pun tetap tidak mau, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu apa yang terjadi? Masya Allah, orang itu lalu kemudian digergaji menjadi dua, dibelah kepalanya jadi dua belahan, mati dia. Selanjutnya menteri kemudian dipanggil dan diajak untuk kembali kepada agama nenek moyang. Tapi menteri pun menolaknya. Maka dia pun juga digergaji oleh raja yang zalim itu, si penguasa yang zalim itu. Tinggal nasib si pemuda. Pemuda ini pun juga ditawarkan oleh raja untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. Tapi dia pun menolak sebagaimana si rahib dan juga menteri. Akhirnya pemuda ini dibawa ke gunung atas perintah raja. Bala tentaranya dipanggil. Di zaman kita sekarang mungkin angkatan darat gitu. Dipanggil angkatan darat yang kemudian diperintahkan, bawa nih anak muda ke gunung, tawarkan dia agar dia kembali kepada agama nenek moyang kita. Kalau dia nggak mau, lemparin aja tuh. Maka dibawa anak muda itu ke gunung. Sampai di gunung dia mohon kepada Allah. Pemuda ini, apa yang dimohonkan? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan orang-orang ini. Maka Allah pun melindunginya. Digetarkan atau diguncangkan gunung itu, tentara tadi pada meninggal dan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dia menghadap raja. Rajanya kaget. Ini bocah kok selamat. Bagaimana nasib orang tadi, kata raja?
Maka si pemuda itu menjawab, saya lindungi Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan mereka. Tidak sampai di situ, sang raja kemudian memanggil tentaranya yang lain, angkatan laut misalnya. Bawa nih pemuda ini ke laut. Tawarkan dia agama nenek moyang kita. Kalau dia nggak mau, lemparin aja ke laut. Maka dibawalah ke laut. Allah pun melindungi pemuda tersebut atas izinnya dari doa pemuda, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Maka dia pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali lagi kepada raja. Raja pun kaget lagi, kok bisa selamat kamu ini? Maka yang muda itu mengatakan, begini aja, kamu tidak akan mungkin membunuh saya sampai kamu melakukan apa yang saya suruh. Apa yang kamu suruh? Maka pemuda itu mengatakan, tajma'un nas fi sa'idin wahid. Kumpulkan semua manusia di sebuah bukit, di sebuah tempat kau kumpulkan semua manusia. Lalu kemudian saliblah diri saya. Jadi anak muda tadi membeberkan bagaimana cara membunuhnya. Suruh nyalip, kemudian ngambil anak panah dari tempatnya, lalu pasangkan ke busur, kemudian ucapkan kalimat Bismillahi Rabbil Ghulam. Setelah mengucapkan kalimat itu, silakan Anda memanah saya. Maka dia pun melakukan apa yang diperintahkan oleh si pemuda itu. Dikumpulkan seluruh manusia, disalib, diambil panahnya, dipasang ke busur, kemudian raja itu ngomong Bismillahi Rabbil Ghulam. Maka panah itu dilepaskan dari busurnya, mengenai anaknya, dan anak itu pun meninggal dunia. Melihat kejadian yang demikian, banyak manusia yang menyaksikan ketika itu beriman kepada Rabbul Alamin, beriman kepada Tuhan yang pemuda tadi. Si menteri yang nakal ini, yang jahat ini, datang lagi ke raja. Benarkan apa kata kita? Selama ini kita khawatirkan bahwa pemuda ini membahayakan. Sekarang banyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Raja ini kemudian memerintahkan pasukannya untuk menggali parit yang besar. Lalu dilemparkan kayu bakar di dalamnya, lalu dibakar. Setiap orang yang beriman kepada Allah disuruh masuk ke dalamnya. Kalau dia nggak mau kembali kepada agama yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Satu demi satu dimasuki. Sebagian ada yang lompat dengan sendirinya karena mereka sudah tahu, karena mereka menolak beriman kepada apa yang menjadi Tuhannya nenek moyang mereka. Di bagian akhir dari kisah ini ada seorang ibu yang datang dengan membawa bayinya, merasa ketakutan. Dia mau menjeburkan dirinya ke dalam api, tapi merasa takut karena bersama dengannya adalah seorang bayi. Maka bayi itu berkata kepada ibunya, ya ammahu isbiri, wahai ibuku, bersabarlah, fa innaki alal haq, karena sesungguhnya engkau berada di atas jalan kebenaran. Demikianlah hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Muslim. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang berbeda. Quran surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu kira, kita orang ini mengira bahwa kita akan masuk ke dalam surga? Falamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian, belum datang kepada kita cobaan sebagaimana yang telah datang kepada orang-orang sebelum kita. Masathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu. Cobaan yang didatangkan kepada orang-orang sebelum kita. Mereka ditimpa kesengsaraan, mereka ditimpa malapetaka, mereka ditimpa guncangan. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul itu mengatakan dengan nada bertanya mereka kepada Allah, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah? Maka Allah kemudian menghibur mereka dengan mengatakan, ala inna nasrallahi qarib, bahwa ketahuilah pertolongan Allah teramat sangatlah dekat. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sekalian, melindungi diri kita semua dari segala macam penyakit yang membahayakan, dan memperbaiki segala urusan kita
dunia kita, agama kita, dan juga akhirat kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.